Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat. Teman-teman sekalian, kita hidup pada masa yang berbeda dengan generasi sebelum kita. Hampir semua aktivitas hari ini, belajar, berkomunikasi, bahkan hiburan, sudah berpindah ke dunia digital. APJII 2024 menjelaskan, mencatat lebih dari 221 juta pengguna internet di Indonesia, dan sebagian besar adalah generasi muda seperti kita. Sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu literasi digital dan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Teman-teman, literasi digital bukan sekedar mampu memakai smartphone. Literasi digital berarti mampu memahami, memilih, dan menggunakan internet, informasi, dan internet secara benar dan bertanggung jawab. Jadi, bukan hanya soal kecanggihan, tetapi soal sikap dan cara berpikir secara kritis. Bahkan UNESCO menyampaikan literasi digital masyarakat Indonesia baru sekitar 30%. Artinya dari seluruh masyarakat hanya sebagian kecil yang benar-benar memahami cara bersikap aman dan cerdas di internet. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kemampuan digital kita masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, Kominfo mencatat bahwa berita hoax paling banyak menyebar melalui WhatsApp dan juga Facebook. Dua platform ini yang mungkin setiap hari kita buka. Mengapa hoax bisa menyebar cepat? Ayo, mengapa? Baik, karena masih banyak orang yang menerima informasi tanpa mengecek kebenarannya, lalu langsung membagikannya begitu saja. Apakah itu informasi benar? Padahal dampak hoax bisa merugikan orang lain, bahkan membuat kepanikan publik. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjadikan pengguna internet lebih cerdas. Internet sebenarnya adalah tempat belajar yang sangat luas. Kita bisa mencari referensi tugas sekolah, menonton video edukasi, membaca jurnal, atau belajar hal lain seperti desain, coding, public speaking seperti ini, dan banyak lagi. Namun pada kenyataannya banyak dari kita yang lebih sering memakai internet hanya untuk hiburan atau game. Selain kemampuan mengolah informasi literasi digital, untuk mencakup etika digital, kita perlu menyadari bahwa setiap kata yang kita tulis di dunia maya memiliki konsekuensi. Generasi muda harus mampu, yang pertama, menghindari penyebaran kebencian, dan kedua, tidak melakukan cyberbullying, yang ketiga, menjaga privasi diri dan orang lain, dan yang keempat, menggunakan media sosial untuk menggunakannya dengan hal positif seperti edukasi, motivasi, dan kampanye melawan hoax atau berita palsu. Jadi teman-teman, karakter digital adalah cerminan karakter asli kita. Kalau di dunia nyata kita menjaga sikap, maka di internet pun kita harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita merasa aman, bebas berkata kasar atau merugikan orang lain. Hadirin sekalian, internet hari ini adalah ruang hidup baru. Bagi kita hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir sebagai identitas digital. Karena itu kita harus menjadi pengguna yang bukan hanya sekedar aktif, tetapi juga kita harus cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mari biasakan diri untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Gunakan internet untuk hal yang produktif, belajar, berkarya diri untuk mengembangkan potensi diri.
Jadikan dunia digital sebagai ruang pembelajaran, bukan ruang penuh masalah. Semoga kita semua menjadi generasi muda yang bertanggung jawab, berdaya saing, berkarakter, dan mampu menggunakan teknologi untuk kebaikan. Sekian pidato dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.